Hai teman-teman, dimanapun berada saat ini bersama saya Ibu Ria, Ketua Umum dari Indonesian Gastronomy Community. Oke, nah kita mau tanya-tanya sedikit dengan Ibu Ria, bagaimana pandangan Ibu Ria tentang cara supaya makanan Indonesia itu bisa masuk di hatinya Gen Z gitu ya. Kalau kita bicara supaya terkenal di dunia internasional, tapi bangsa kita sendiri tidak mencintainya, nah ini kan bahaya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, memang makanan Indonesia itu sekarang ini harus lebih kita sosialisasikan lagi ya, terutama kepada para penerus bangsa atau Gen Z lah ya istilahnya saat ini. Kenapa? Karena makanan Indonesia itu memang kan adalah makanan tradisional kita dan sudah sewajarnya untuk diketahui dan terus terlestari keberadaannya. Nah, di IGC sendiri kita sudah melakukan beberapa kegiatan dalam hal mengajak ya anak-anak muda untuk lebih mencintai makanan Indonesia dengan mengadakan Indonesian Cooking Festival. Itu sudah beberapa kali kita lakukan. Jadi ICF, singkatan dari Indonesian Cooking Festival itu merupakan sebuah wadah di mana kita beri kesempatan kepada anak-anak muda untuk dapat berkreasi memasak makanan Indonesia versi mereka masing-masing. Jadi dengan harapan bahwa anak-anak itu bisa lebih mencintai dan lebih mengenal lagi, karena untuk menjadi pemenangnya mereka bukan hanya harus bisa memasak, tapi mereka juga harus bisa bercerita tentang makanan tersebut, sehingga sejarahnya, filosofi, asal-usul makanan itu lebih dikenal lagi oleh mereka. Dan kenapa menjadi fun? Karena mereka bisa berkreasi, tidak harus makanan itu misalnya rendang dengan bumbu rendang itu saja, tapi mereka bisa berkreasi misalnya dengan ditambahkan hal lain, bumbu-bumbu lain, sehingga berkembang tapi tetap tidak mengesampingkan daripada rendang itu sendiri. Oke, Ibu, bagaimana dengan peran keluarga? Menurut Ibu, keluarga itu berperan besar nggak untuk memperkenalkan makanan kepada Gen Z gitu ya? Saat ini kan seperti kita ketahui banyak ibu-ibu yang bekerja gitu, yang sibuk gitu ya. Dan seperti kita ketahui juga banyak orang tua yang kemudian gampang nih, udah pesan aja, GoFood aja gitu. Menurut Ibu bagaimana? Oke, tantangan tuh ya. Ini saya pribadi dalam hal memperkenalkan makanan Indonesia kepada anak-anak saya itu agak-agak tricky ya, agak tricky juga, karena anak-anak pasti kalau ditanya maunya ini gitu ya, di luar makanan favorit Indonesia ya. Jadi saya selalu menganjurkan harus ada masakan Indonesia di setiap harinya, baik itu lodeh ya, satu hari lodeh tapi ada makanan lain kesukaan mereka ya, besoknya sayur asem. Lama-lama mereka jadi suka. Kalau tidak ada itu mereka seperti kehilangan. Jadi kita memperkenalkannya seperti itu. Biarpun mereka menolak, tapi karena udah ada di meja makan ya itu menjadi pilihan juga untuk mereka untuk tetap bisa terus merasakan makanan Indonesia. Oke, Ibu, kalau boleh tahu gitu ya, makanan kesukaan Ibu apa? Saya karena saya berasal dari ayah saya ada Palembangnya, ibu saya ada Jawa Baratnya. Selain masakan Sunda, saya juga suka sekali pempek. Pempek adalah makanan kesukaan saya. Pempek adalah makanan kesukaan Ibu ya. Nah, apakah Ibu pernah bikin pempek bareng bersama anak-anak, atau setidaknya makan pempek bersama anak-anak? Lalu kemudian Ibu mendongeng, bercerita sedikit story unik gitu ya tentang ini pempek ini ada filosofinya loh, atau belum, atau bagaimana? Ya, pempek udah jadi makanan favorit di keluarga saya juga. Dan lama-lama anak-anak itu sudah mulai mencari tahu sendiri asal-usul makanan tersebut. Jadi mereka tahu bahwa pempek itu sebenarnya adalah makanan rakyat ya, yang dulunya dibawa oleh orang Tionghoa keliling, karena dipanggilnya empek,
jadi dipanggilnya empek-empek, sehingga menyebar. Jadi sampai sekarang terkenal bahwa itu adalah asal usul makanan tersebut. Kenapa disebut empek-empek? Karena dulu dibawa oleh, dan anak saya kebetulan sudah pada tahu. Oh ya, oke, keren. Terima kasih Ibu atas wawancaranya, atas kesempatannya. Kita semua adalah para ibu ya yang harus berjuang untuk kuliner Nusantara. Ya, bukan hanya untuk makanannya saja, tetapi juga filosofinya, sejarahnya, terus bagaimana makanan itu sebaiknya dihidangkan, gitu ya. Bahkan mungkin tata cara makannya, mungkin ada aturannya, misal begitu. Oke, semangat untuk ibu dimanapun juga. Mari Bu Ria, terima kasih.